Dulu pengalaman saya waktu di desa-desa, di kota-kota juga pernah. Jadi ada orang menangguh keris itu caranya begini, atau dibalik ini, atau didengarkan ini. Itu pengalaman pribadi saya, pernah melihat menangguh keris caranya begitu. Jadi menangguh keris kayak begitu itu bisa digolongkan 98%. Kenapa 98%? Masih ada 2%. Yang 1% jadi manusia yang dikasih kemampuan sama Sang Pencipta. Jadi kalau memegang suatu benda, entah itu keris, entah itu tombak, entah itu cincin, entah itu kalung, itu bila dipegang itu bisa melihat masa-masa yang lalu. Jadi bisa memundurkan waktu, bisa lihat. Jadi kiranya bisa mengerti, memundurkan masa waktu. Masih ada 1%. Itu biasanya ahli keris, pakar, senior. Jadi melihat keris, menangguh keris itu dilihat dari warangkanya dulu. Ini warangka, itu dilihat cicaknya dulu. Sirah cicaknya gimana, leher cicaknya gimana, tengahnya gimana, bentuknya gimana, itu bisa ketahuan hanya dengan melihat cicakannya dalam gunjur, cicakannya dalam warangka, itu sudah bisa menangguh. Itu ada yang udah kayak gitu. Jadi misalnya cicakannya ini kepalanya lincip besar, lehernya masuk, perutnya tebel, untuk cicaknya ini bapak, bibirnya keris. Oh, kalau cicaknya ini tumpul, leher cicaknya panjang, perutnya tipis, buntut cicaknya ini lincip, ini biasanya keris lurus, busuk-busuk, gitu ada yang kayak gitu. Jadi ada beberapa cara menangguh keris. Sekarang kita bedakan yang 98%, yang 1% dikaruniai Sang Pencipta itu enggak saya bahas lah, sama yang 1% ini, yang 98 sama yang 1%. Jadi perbedaannya sih, kalau yang 98% itu caranya enggak dilihat dulu, enggak dilihat dalam kerangka, langsung turut set, taruh di kepala. Ini biasanya termasuk penangguh esoterik. Jadi zamannya rata-rata Majapahit, Mataram. Kalau ada penghuninya ya binatang-binatang itu ular, singa, buaya. Kalau menangguh empu ya biasanya empu supo sama empu gandring.
entah kenapa empu yang paling familiar di situ masih ada 1%. Yang 1% itu dilihat-lihat cicaannya dulu dalam rongga, lihat-lihat. Kalau yang sudah tua ya gini, gak jauh karena sudah plus, dilihat-lihat cicaannya itu sudah ketahuan ini kira-kira tanggung mana, karena sudah menguasai pamor besi garap itu ahli, biasanya sudah mengetahui. Dipeleret seret, taruh di atas kepala. Jadi dipeleret sudah diketahui cicaannya, dipeleret itu udah dilihat, cuma dilirik gini loh, seret, taruhin di jidat. Ini sebetulnya cuma action karena udah mengetahui garap, menguasai besi, menguasai pamor, ini hanya action. Nah ini mau ditangguh bener apa ditangguh salah, apa dijelek-jelekan, apa dibaik-baikan, ini tergantung isi kepalanya si penangguh karena sudah ahli. Nah itulah perbedaan atau cara menangguh keris, ditaruhkan di jidat, ditempelin di jidat begini. Menangguh keris dengan bermacam-macam cara menurut saya bagus, baik, karena menangguh itu hanya perkiraan saja. Dengan banyaknya cara menangguh berarti banyak pula penggemar keris, karena keris ini warisan budaya Nusantara yang perlu dilestarikan.